Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Yang menjadi pembacaan Alkitab pada renungan pada hari ini terdapat di dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pribadi yang baik, tentu kita akan menjadi sangat-sangat benar ketika ada petunjuk tentang apa rujukan yang harus kita lakukan. Bahwa ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka kita tidak tahu bagaimana menjadi orang yang benar, orang yang baik sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga terjadi perdebatan yang begitu sengit ketika Mika menyatakan bagaimana kemarahan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ketika Allah telah melakukan banyak hal kepada bangsa Israel, tetapi mereka lebih condong kepada ketetapan Omri dan lebih condong dengan apa yang dilakukan oleh keturunan-keturunan dari Ahab. Memperhatikan sungguh-sungguh perjalanan kehidupan ini sehingga terus berada di dalam ketetapan Allah, inilah yang menjadi bagian dari hikmat. Mika mengatakan bahwa orang yang takut kepada Tuhan adalah tanda orang yang bijaksana, tetapi orang yang tidak bijak akan mengesampingkan urusan dengan Allah, tetapi akan memikirkan urusan yang berhubungan dengan kepentingan pribadi. Jika kita melihat benang merah yang dinyatakan dalam hal ini, mengapa kita dituntut menjadi pribadi yang harus berlaku adil, dituntut menjadi pribadi yang harus mencintai kesetiaan, dan dituntut dengan hidup dengan kerendahan hati di hadapan Allah? Karena ternyata ini adalah bagian dari pribadi-pribadi yang bijaksana. Orang yang pintar, ia tahu melakukan apa yang ia harus kerjakan. Tetapi orang yang bijaksana, ia tahu apa yang ia tidak harus kerjakan. Sehingga disinilah letak kita berada. Jika kita berada di dalam Tuhan, tentu kita akan tahu apa larangan-larangan yang Tuhan katakan, dan kita tidak boleh melanggar itu. Sebab ketika kita melanggar ketetapan yang Tuhan telah tetapkan kepada kita, bukankah kita memilih untuk mati karena pilihan? Kita merasa kebebasan kita itu adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kita telah keluar dari rel kita, sehingga kita tidak bisa melaju lagi. Kita akan berhenti, kita akan terhempas, karena kita sudah keluar dari apa yang sudah ditetapkan. Pikiran-pikiran yang ditawarkan oleh dunia ini akan membuat kita kepada suatu proses, dan proses itu akan menjadikan kita kepada pilihan yang berupa dilema. Dan ketika kita ingin melihat kepada satu sisi, kita ditawarkan tentang hal yang lebih. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam sisi itu dan mengambil tawaran itu, ternyata kita lupa bahwa Tuhan tidak mengkehendaki itu. Disinilah peperangan kita yang sesungguhnya. Ketika kita lebih memperhatikan tentang anjuran-anjuran duniawi ini, kita akan lebih terpikat dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Tetapi ketika kita melihat kepada jalan Allah, memang ada hal-hal yang begitu sulit yang harus kita lalui. Tetapi ketika Tuhan berkata menunggu, menghadapi realita, menghadapi masalah-masalah yang sulit, itu akan mendewasakan kita. Orang-orang yang terbiasa menghadapi masalah-masalah yang sulit, ia akan dapat menemukan solusi yang tepat bagi mereka yang mencari jalan keluar. Tetapi mereka yang terlalu gampang, tidak ada sesuatu hal yang sulit dalam hidup mereka, biasa-biasa saja, semuanya penuh dengan kemudahan, maka ia tidak siap jika ada sesuatu hal yang terjadi dan itu memilukan hati mereka. Itulah mengapa anak-anak Tuhan dipersiapkan untuk menghadapi realita kehidupan ini. Bukan sama seperti bangsa Israel yang cepat sekali berpaling dari Allah, hanya karena kenikmatan, hanya karena kemudahan, dan keluar biasaan kekayaan,
mereka langsung meninggalkan Allah. Jika kita meninggalkan Allah, ketiga hal ini akan lenyap. Jika saudara menjauh dari Allah, maka saudara tidak akan mengerti tentang kehidupan yang adil. Jika saudara meninggalkan Allah, maka saudara tidak akan pernah belajar tentang kesetiaan. Jika saudara meninggalkan Allah, saudara tidak akan pernah belajar menjadi orang yang rendah hati. Semakin kita mendekatkan ke sumber terang itu, yakni kebenaran itu, kita akan menjadi pribadi yang akan berlaku adil. Kita tahu tentang apa yang dibebankan kepada kita, tanggung jawab kita, sehingga kita tidak akan mengurangi timbangan kita ketika kita menjadi seorang pengusaha. Kita takut kepada Tuhan. Ketika kita telah berada di dalam Tuhan dan berada di pihaknya, maka kita akan mencintai kesetiaan. Kita tidak akan mendukakan hati Allah karena mendua hati. Dan ketika kita sudah berada dekat dengan Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang terus rendah hati. Paulus mengingatkan satu hal, kekuatan yang sesungguhnya terletak kepada dalam kerendahan hati. Semakin kita menjadi pribadi yang terus rendah hati, maka banyaklah yang akan kita terima. Kita akan semakin dipenuhi. Tetapi jika kita menjadi pribadi yang sombong dan congkak, maka akan semakin banyaklah yang akan meniup kita supaya kita menjadi cepat jatuh. Dan sakitnya, orang yang tidak berada di dalam Tuhan, ia akan lebih memikirkan bagaimana ia berada di puncak, tetapi ia tidak memikirkan bagaimana ia akan menghadapi realita ketika ia jatuh nantinya. Milikilah hikmat itu dan jadilah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Inilah waktunya kita harus bersyukur dan awalilah hari saudara dengan penuh dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberi petunjuk kepada kami supaya kami menjadi pribadi yang baik, yang mencintai keadilan, yang terus hidup dalam kerendahan hati. Dan dimanapun kami berada ya Tuhan, kami terus menyenangkan hati-Mu. Ampunkan kami ya Tuhan yang sering sekali menggunakan opsi yang menurut kami itu adalah sama dan memberikan jalan keluar, tetapi Engkau tidak mengkehendaki itu untuk kami lakukan. Ampunkan kami ya Tuhan yang sering sekali tidak mempergunakan kemerdekaan kami dengan sebaik mungkin, tetapi kami terlena supaya kami keluar dari ketetapan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Ampunkan kami ya Tuhan anak-anak-Mu ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.